Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran pada pertemuan ke-7, yaitu usaha dan energi. Merupakan video interaktif melalui Zoom untuk materi pertemuan ke-7 dan ke-8 rencananya. Hal ini adalah untuk membantu Anda dalam memahami materi yang sudah saya sertakan di dalam Google Classroom. Coba perhatikan bahwa materi yang kita sajikan adalah usaha dan energi. Standar kompetensi yang diharapkan bahwa mahasiswa dapat memahami dasar-dasar fisika dan dapat memakai formula fisika untuk memecahkan masalah fisika sederhana yang ditemukan di lingkungan, menerapkan konsep fisika dalam bidang lain, terutama nanti dalam bidang teknik mesin. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep dasar usaha dan energi. Baik, kita langsung saja ke definisi usaha. Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Sebagai contoh, seorang yang mendorong sebuah mobil yang sedang mogok, atau seorang atlet angkat besi yang sedang mengangkat barbel dari lantai sampai ke atas kepalanya. Itu namanya usaha, memindahkan barang sehingga dari tempat satu ke tempat lain. Cara fisis bisa dianalogikan atau digambarkan melalui diagram ini, bahwa ini ada suatu kotak diberi gaya sehingga dia berpindah sejauh delta X gitu ya, perubahan jarak ini dari semula ke titik berikutnya. Itu adalah usaha searah dengan perpindahannya, sehingga usaha yang dilakukan itu searah dengan perpindahannya. Nah, secara matematis ini dituliskan sebagai W sama dengan Fx. Sementara dalam literatur yang lain mungkin F kali S, S itu bisa jarak ya, F kali X, atau secara vektor bisa di vektor posisi, misalnya ini ada vektor posisi R, itu perubahan vektor posisinya. Nah, dari formula sederhana ini mungkin Anda lebih familiar dengan ini, bahwa W itu usaha, satuannya joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan delta X perpindahan itu dimensi meter, dimensi panjang, sehingga satuannya meter. Hingga ini adalah F-nya adalah searah dengan arah perpindahannya, atau gayanya searah dengan perpindahannya. Jadi kalau F-nya ke sana, perpindahannya ke sana. Ya. Jadi untuk kalau F-nya tidak searah dan membentuk sudut theta terhadap perpindahannya delta X, ini delta X, maka gaya yang dihitung adalah proyeksi dari F ini harus searah dengan arah perpindahannya. Sehingga ini kalau diproyeksikan adalah F arah X itu, karena perpindahannya kan arah X di sini ya. Sebenarnya F-nya ditarik ke sana. Nah, ini diproyeksikan jadi Fx arah X maksudnya. Nah, ini merupakan komponen dari gaya ini, komponen arah X yang membentuk sudut theta, sehingga komponen ini bernilai F cos theta, nanti gitu ya, kalau diproyeksikan F cos theta. Jadi secara matematis ditulis dapat dengan F cos theta kali perpindahannya. Jadi gayanya yang dihitung adalah besarnya gaya yang ini, arah ini, terus perpindahannya delta E ya. W sama dengan F cos theta kali delta X. Nah, gimana kalau usahanya dilakukan oleh beberapa gaya? Nah, kembali lagi ini analoginya bahwa ini ada suatu benda, ada gaya-gaya yang sangat banyak mempengaruhi benda ini,
ada F1 arahnya ke sana, ada F2 arahnya sana, F3 arahnya sana, ya, ada 1, 2, 3 gaya yang sama-sama mau memindahkan jarak ini, memindahkan apa itu benda ini, pindahkan ini. Nah, usaha dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda itu merupakan jumlah aljabar usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya. Jika suatu balok ditarik oleh gaya F1, F2, dan F3 sehingga balok berpindah sejauh S, yaitu sejauh S atau delta X tadi yang di atas ya. Sedangkan sudut antara tiap-tiap gaya terhadap perpindahan berturut-turut adalah theta 1, theta 2, theta 3. Ini gayanya yang membentuk searah dengan perpindahannya diproyeksikan atau membentuk sudut theta 1, theta 2, theta 3 ya. Usaha yang dilakukan ketiganya yaitu penjumlahan aljabarnya jadi W1, W2, W3. Nah, sudah gampang saja ini bahwa W1 itu adalah usaha yang dilakukan oleh ya F1 sehingga ini proyeksinya dan searah dengan perpindahannya nanti adalah F1 cos theta 1 ya. Sementara F2 ya F2 cos theta 2. Nah, sementara untuk F3 karena proyeksinya di sini dan komponen X-nya adalah ke arah ke kiri, itu konvensi tandanya adalah negatif sehingga harus diberi tanda negatif F3 cos theta 3 kali perpindahannya nanti. Perpindahannya di mana nanti? Bisa ke sini, bisa ke sana. Ya. Sehingga delta atau sigma W, sigma usahanya adalah merupakan penjumlahan dari sigma-sigma gaya yang searah dengan perpindahannya X. Nah, kalau ini berpindah ke dalam sumbu X kali delta X. Misalnya kalau nanti pindahnya ternyata ke atas, bendanya itu mumbul, maka ini adalah sigma Fy, artinya bahwa komponen Y yang dihitung, sehingga kali delta Y gitu, kali perpindahan delta Y-nya. Nah, kalau dihitung secara grafik, menghitung usaha melalui melalui koordinat, digambarkan di koordinat atau dalam grafik yang bersumbu F gaya dan bersumbu X ya, perpindahan. Gambar usaha dari grafik Fx ini gambar usaha dari grafik F, sumbu F dan sumbu X. Kalau ini nanti sumbu Y, sumbu X ya berarti grafik Y, X. Kalau ini V dan T berarti di sini V dan T, gitu ya grafik cara membacanya. Secara singkat bahwa usaha itu ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir yang berwarna hijau ini di bawah grafik F X ya, di bawah F X ini grafik kalau secara grafik ya. Jadi usaha itu kalau dihitung melalui grafik ya semacam ini. Nah, apakah mesti kotak nanti grafiknya? Tentu saja nanti ada beberapa kasus yang tidak rata mulus semacam ini, tergantung bagaimana nanti variasi soalnya yang minta. Nah, ini coba aplikasinya seorang anak mendorong sebuah kursi dengan gaya mendatar. Gayanya mendatar ya sebesar 40 Newton sehingga kursi tersebut berpindah sejauh 2,5 meter. Diketahui gaya berimpit dengan perpindahan, artinya searah. Ya, dia mendatar tadi kasih gaya mendatar dan perpindahannya ya juga mendatar. Tidak mungkin kursinya akan naik gitu. Hingga diketahui gaya berimpit dengan perpindahan. Berapakah usaha yang dilakukan? Dan tinggal masukkan ke formulanya.
Lagi ada beberapa contoh, 3 buah gaya bekerja pada sebuah benda besarnya berturut-turut 5, terus 8 akar 3 dan 6 Newton yang membentuk sudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat terhadap arah perpindahannya. Apabila benda berpindah sejauh 2 meter, berapakah usaha total ketiga gaya tersebut? Nah, coba perhatikan bahwa masing-masing usaha tadi ada tetanya sudah diketahui, ini tetanya 90, F1 ya, F yang sebesar 5 itu membentuk sudut 90 derajat, terus F2-nya membentuk sudut 30 derajat, F3-nya membentuk 60 derajat, sehingga kita langsung masukkan ke dalam formulanya sigma W sama dengan W1 plus W2 plus W3, tergantung F-nya tadi berapa. F1-nya cos theta 1, sehingga tinggal masukkan F1-nya sebesar berapa? 5, terus cos 90, nanti cos 90 adalah 0 dan seterusnya, sehingga dimasukkan, akhirnya memperoleh nilai ini ya, 30 joule. Jadi besar usaha total adalah 30 joule. Nah, masuk kepada pemaparan tentang energi. Energi adalah suatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Anda bisa berjalan karena butuh energi, butuh makan, berarti nasi atau butuh sesuatu untuk dimakan. Nah, sesuatu untuk dimakan itu merupakan energi. Jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Ya, itu energi, konsep energinya itu. Anda kalau mau sepeda motor, mau jalan, kalau tidak ada bensinnya, tidak ada BBM-nya, mungkin tidak bisa jalan, ya, tidak bisa akan hidup motor itu. Nah, itu artinya bahwa benda bisa berjalan atau benda bergerak itu butuh energi. Maka di dalam ilmu kita, teknik mesin, bahwa nanti ada BBM dan seterusnya berubah menjadi energi, berubah menjadi energi gerak dan seterusnya, itu nanti diistilahkan jadi konversi energi, ya, konversi energi. Jadi kalau di dalam mesin itu sebenarnya prinsipnya adalah konversi energi, mengkonversikan energi dari bentuk satu ke bentuk lain, ya, ke bentuk lain, sehingga menjadi bentuk energi yang baru. Misalnya kalau BBM tadi yang kita contohkan, BBM tadi energi menjadi penggerak suatu motor bisa bergerak, toraknya bisa naik turun. Itu kan torak naik turun itu menjadi energi juga, berubah menjadi energi kinetis memutar rodanya, ya, sehingga bisa jalan roda itu adalah konversi energi. Nah, 5 bentuk utama energi adalah energi kinetik, energi kalor, kimia, elektromagnetik, nuklir. Beberapa sumber energi, matahari, angin, air, gelombang, nuklir, dan seterusnya banyak, ya. Ini 5 bentuk energi adalah energi mekanik, energi kalor, panas, ya, energi kimia, mungkin reaksi kimia, elektromagnetik, ini kelistrikan dan magnet, terus nuklir, inti atom. Itu bentuk-bentuk energi. Energi kinetik sekarang. Konsep energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya nih, atau kecepatannya. Energi kinetik bergantung pada massa dan kelajuannya. Kelajuannya benda. Secara matematis dirumuskan energi kinetik setengah mv kuadrat.
Ini bisa dibaca sendiri, energi kinetik joule, massa kilogram, V kecepatan meter per sekon. Ingat bahwa energi kinetik ini nanti yang V ini berlaku sebagai eh, kelajuan ya, kelajuan meter per sekon. Besarnya kecepatan. Nah, sekarang energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Jadi energi potensial berbentuk pada massa, percepatan gravitasi dan ketinggian. Secara matematis ditulis mg. Ini sebenarnya mg h, ini kurang h. Nah, gini mgh. Keterangannya energi joule dan M massa H ketinggian meter. Nah, sementara energi potensial pegas ini akan hampir sama dengan energi kinetis, tetapi pegas itu karena kedudukannya maka dia akan menjadi eh, berpotensi untuk kembali. Makanya disebut energi pegas itu adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu didefinisikan setengah K X kuadrat X, di mana X itu adalah perpanjangan bertambahnya panjang pegas itu dikuadratkan. Ini mirip sekali dengan energi kinetik ya. Oke, jadi X simpangannya. Jadi seberapa dia berpindah eh, berpindah sejauh itu. Hubungan gaya konversi dan energi potensial. Gaya konservatif. Sekarang hubungan gaya konservatif dan energi potensial. Ini kita membahas ini sebelumnya. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada bentuk lintasan yang ditempuh, melainkan bergantung pada posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Beberapa contoh gaya konservatif adalah gaya berat, gaya pegas, gaya berat, dan seterusnya. Ya, ini diulang. Sedangkan gaya tak konservatif adalah gaya yang bergantung pada bentuk lintasan yang ditempuh. Sebagai contoh adalah gaya gesek. Ini gaya konservatif. Kalau gaya konservatif itu adalah karena gaya eh, tidak tergantung pada lintasannya, melainkan tergantung pada posisinya, posisi awal dan posisi akhir. Ini gaya konservatif. Nama energi potensial diusulkan oleh Ringke. Ia mengusulkan nama energi potensial karena ia melihat bahwa pada posisi ini secara potensial benda, nah ini kalau pada posisi ini memiliki energi kinetik, berpotensi benda memiliki energi kinetik. Nah, oke, dari situasi ini bisa dibayangkan pada gambar di atas menunjukkan usaha luar yang dilakukan oleh untuk memindahkan posisi bola dari lantai ke tepi meja. Misalkan diberi gaya P, angkat P pada bola yang sama besar dengan berat bola, maka resultan gaya pada bola plus P karena dorongan tadi kali mg. Karena sigma F itu harus sama dengan 0, sigma F harus sama dengan 0 setimbangan ya, maka bola bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Ini berarti bola tidak mengalami perubahan energi kinetik. Semua usaha luar, W luar yang diberikan kepada bola hanya digunakan untuk mengubah posisi bola. Dengan kata lain, semua usaha luar menghasilkan perubahan energi potensial delta P. Sehingga peristiwa itu bisa dimaknai secara fisis. W luar sama dengan delta EP sama dengan energi potensial akhir kurangi energi potensi awal. Nah, selanjutnya ini Anda bisa baca sendiri di dalam materi
Dan kita akan masuk ke contoh seorang anak yang beratnya 300 Newton sedang bermain papan luncur yang licin dengan kemiringan 45 derajat. Jika anak tersebut meluncur di atas sampai ke dasar menempuh jarak 5 meter, berapa usaha yang dilakukan anak tersebut? Nah, EP akhir ini bisa digunakan. Jadi formula tadi bisa digunakan dengan kasus ini. WBA WB min WA kali MG. Karena usaha di B itu adalah 0 dan usaha akhirnya adalah AB sin 45, artinya bahwa AB itu adalah lintasannya tadi, lintasan yang miring 45 derajat kemiringannya, sehingga bisa dimasukkan setengah akar 2 dari mana kali 300 Newton beratnya MG ya, kali MG ini kali MG, B kan MG kali MG sin 45 derajat itu setengah akar 2 kali 300 menghasilkan 750 akar 2. Betul ini? Coba dicek lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat membantu pemahaman Anda pada materi ini. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.